Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sipa Wahyuni dan teman-teman saya dari kelompok J, tugas mata kuliah pengantar sistem teknologi informasi. Kami di sini akan menjelaskan terkait sistem informasi komputer. Baiklah, yang pertama, apa sih sistem informasi komputer itu? Sistem informasi komputer merupakan sistem pengolahan data menjadi informasi yang digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan, koordinasi, dan analisis. Dengan kata lain, sistem informasi merupakan sistem komputer yang memiliki peran penting dalam sistem pembangkit informasi. Selanjutnya, saya akan membahas terkait bagaimana data atau informasi itu dibuat, dimulai dari sistem penginputan. Perangkat input adalah perangkat kemasukan untuk komputer yang cara kerjanya itu memberikan perintah secara langsung dengan menghasilkan informasi berbentuk digital. Adapun macam-macam perangkat input, yang pertama itu keyboard. Fungsinya untuk memasukkan perintah atau data yang berupa teks seperti huruf, angka, simbol, dan lain-lainnya. Dan yang kedua, itu ada mouse. Mouse merupakan alat penunjuk atau pointer yang biasanya digunakan untuk mengoperasikan komputer. Selanjutnya ada trackball. Trackball merupakan peranti penunjuk yang berupa bola yang berada di dalam sebuah alat yang memiliki sensor gerakan. Kemudian ada scanner. Scanner merupakan perangkat yang didesain untuk menyalin teks ataupun gambar grafis dan kemudian disimpan dalam bentuk file. Selanjutnya ada digitizer. Digitizer merupakan perangkat yang membolehkan pemakainya untuk menggambar dengan tangan dan memasukkan gambar ataupun sketsa langsung ke komputer. Selanjutnya ada kamera yang digunakan untuk merekam ataupun memotret gambar. Dan juga ada mic yang fungsinya untuk pengeras suara. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Tadi akan diproses. Tahap proses ini dilakukan oleh processing drive yaitu CPU, yang mana CPU ini dapat melakukan fungsi penghitungan dan logika untuk pembandingan alur dan juga mengontrol CPU. Casing komputer adalah kotak atau rumah komputer, adalah tempat terletak prosesor CPU, motherboard, dan peranti yang lain. Random Access Memory atau RAM adalah sebuah tipe penyimpanan komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tetap, tidak mempedulikan terletak pada tersebut dalam memori. Prosesor adalah komponen komputer yang merupakan otak yang menjalankan proses dan mengendali kerja komputer dengan bekerjasama perangkat komputer lainnya. Motherboard, sebuah papan induk, adalah papan security cetak utama di komputer tujuan umum dan sistem lainnya yang dapat diperluas. Power supply, sebuah pecantum daya adalah alat listrik yang menyupali tenaga listrik ke suatu beban listrik. Sekian dan dari lengkap selanjutnya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perangkat output. Setelah ada inputan, ada proses, maka tahapan terakhir itu adalah output, yaitu mengeluarkan hasil dari inputan dan proses tersebut. Pada tahap ini, data yang tadinya telah dimasukkan melalui peralatan input, kemudian diproses oleh CPU, akan bisa dicetak apabila sudah siap. Pencetakan ini pun bisa berupa hard copy ataupun soft copy. Hard copy berarti menggunakan media fisik seperti kertas ataupun yang lainnya. Contohnya pada saat mengeprint data, ada inputan, ada proses, maka yang keluar berupa hard copy-nya, bentuknya kertas. Sedangkan soft copy berarti menampilkan gambar visual melalui monitor ataupun proyektor. Contohnya itu ada monitor yang menampilkan hasil dari inputan atau proses tersebut, ada speaker, headset, dan proyektor. Selanjutnya akan dijelaskan Deska. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang peripheral. Peripheral adalah hardware tambahan yang disambungkan ke komputer, biasanya dengan bantuan kabel ataupun sekarang sudah banyak perangkat peripheral wireless. Peripheral ini bertugas membantu komputer menyelesaikan tugas yang tidak dapat dilakukan oleh hardware yang sudah terpasang di dalam casing.
Perangkat peripheral komputer ini dikategorikan menjadi 3 bagian, yaitu perangkat inputan, proses, dan output. Di mana ketiga perangkat tersebut saling berkaitan satu sama lain. Di dalamnya terdapat beberapa perangkat yang memiliki cara kerja dan fungsi yang berbeda, namun saling berkaitan. Perangkat peripheral input merupakan semua komponen yang mampu memberikan masukan, baik data atau bentuk masukan lainnya yang akan diproses oleh CPU dan RAM, sehingga menghasilkan sebuah informasi yang berguna untuk user. Data yang dimasukkan ke dalam sistem komputer ini baik berupa sinyal, visual, atau maintenance yang akan diproses oleh perangkat utama seperti prosesor dan memori yang akan diteruskan ke perangkat output. Ada banyak perangkat masukan atau input dalam sistem kerja komputer, namun saya akan memberikan perangkat yang umum. Misalnya keyboard. Keyboard merupakan perangkat peripheral komputer yang berfungsi untuk memasukkan karakter berupa huruf, angka, atau simbol, atau sesuai tools yang tersedia dalam perangkatnya. Keyboard ini sebagai media bagi seorang brainware atau user untuk melakukan perintah dan instruksi kepada komputer. Yang kedua, mouse merupakan perangkat peripheral inputan yang berfungsi untuk melakukan instruksi atau perintah pada komputer melalui kursor yang terjadi dalam sistem operasi. Ketiga, joystick merupakan perangkat peripheral komputer yang berfungsi untuk membantu memainkan konsol game pada komputer. Perangkat ini berfungsi untuk menyederhanakan instruksi yang dilakukan oleh keyboard agar para gamers bisa nyaman dan memainkan gamenya. Karena pada dasarnya instruksi yang ada pada joystick terdapat pada keyboard juga. Yang keempat, CD atau DVD ROM. CD atau DVD ROM adalah perangkat yang berfungsi untuk membaca data atau program yang berada pada optical disk. Yang selanjutnya, perangkat peripheral process. Perangkat peripheral process merupakan perangkat komputer yang bertugas memproses dan mengolah inputan data yang dilakukan brainware atau pengguna agar bisa menjadi sebuah informasi yang akan diteruskan ke perangkat output, sehingga informasi tersebut bisa bermanfaat dan diterima oleh brainware atau pengguna. Perangkat peripheral process ini sering disebut peripheral utama karena keberadaannya sangat penting agar sistem komputer bisa berjalan. Tanpa adanya perangkat proses, maka komputer tidak bisa beroperasi dan berfungsi sebagai mestinya. Contoh perangkat peripheral proses diantaranya CPU, merupakan komponen paling utama dalam sistem komputer, di mana perangkat ini akan memproses semua instruksi yang dilakukan pengguna berupa data untuk diolah menjadi sebuah informasi yang berguna. Komponen ini sering disebut otaknya komputer, karena cepat dan lambatnya pemrosesan komputer tergantung jenis prosesor yang digunakan. Semakin bagus prosesornya, maka semakin bagus kecepatan pemrosesan yang dihasilkan oleh komputer tersebut. Yang kedua, RAM merupakan perangkat komputer yang berfungsi untuk menyimpan dan membaca data. Sementara memori ini berfungsi menyimpan data berupa instruksi atau program yang sudah diproses oleh CPU. Data yang tersimpan pada RAM ini akan hilang ketika komputer dimatikan atau tidak adanya sumber daya listrik dalam komputer tersebut. Terus, perangkat peripheral output merupakan perangkat komputer yang berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan dari inputan yang dilakukan oleh brainware atau pengguna. Perangkat ini menampilkan atau menyampaikan informasi kepada penggunanya melalui berbagai bentuk berupa tampilan grafis, suara, atau hard copy. Informasi yang ditampilkan oleh komputer merupakan hasil dari pemrosesan yang telah dilakukan oleh perangkat proses seperti CPU dan sebagainya. Ini merupakan perangkat peripheral output komputer selengkapnya. Itu monitor merupakan perangkat output yang berfungsi untuk menampilkan grafis komputer, menampilkan hasil proses dari komputer dalam bentuk teks, gambar, ataupun video secara visual. Yang kedua, proyektor. Sama seperti monitor, proyektor adalah perangkat peripheral output yang berfungsi untuk menampilkan grafis komputer. Hanya saja proyektor penggunaan alat optik yang memiliki cahaya. Mekanismenya, perangkat ini menampilkan gambar, video, maupun data-data lainnya dari komputer atau laptop ke sebuah layar atau objek datar dengan pancaran cahaya yang dihasilkan oleh optik dan panel yang ada dalam perangkat tersebut. Yang ketiga, printer merupakan alat keluaran komputer yang berfungsi untuk mencetak hard copy baik berupa dokumen, foto,
speaker, alat ini menggunakan tinta dan cat strip untuk bisa mencetak kopi. Yang keempat, speaker. Jika mikrofon adalah alat untuk merekam objek suara, maka speaker merupakan alat keluaran yang berfungsi untuk mengeluarkan suara berasal dari hasil pemrosesan dari sinyal elektrik ke frekuensi audio. Yang kelima, headset merupakan perangkat keras komputer yang memiliki fungsi sama seperti speaker untuk mengeluarkan suara berasal dari hasil pemrosesan dari sinyal elektrik ke frekuensi audio. Hanya saja headset ini memiliki kelebihan secara fleksibilitas serta terdapat mikrofon di dalamnya. Baiklah, saya Nabila Sifa Altarisa akan menjelaskan tentang perangkat penyimpanan data. Tahap ini merupakan proses perekaman hasil pengolahan ke alat penyimpanan atau storage device dan dapat dipergunakan kembali sebagai input untuk proses selanjutnya. Jadi, data mentah yang telah diproses tadi dapat disimpan pada media penyimpanan atau storage device agar nantinya bisa digunakan kembali sewaktu-waktu apabila ingin mencetak data tersebut. Jadi, di dalam perangkat penyimpanan data ada dua perangkat, yaitu internal dan eksternal. Yang terdapat dalam eksternal adalah LAN card atau yang lebih akrab dipanggil dengan LAN card, merupakan perangkat keras jaringan yang berbentuk seperti kartu. Fungsi utamanya adalah menghubungkan dua atau lebih komputer atau perangkat komputer guna melakukan pertukaran data. 2. Speaker. Speaker adalah perangkat keras output yang berfungsi mengeluarkan hasil pemrosesan oleh CPU berupa audio atau suara. Hard disk eksternal. Hard disk eksternal adalah sebuah media penyimpanan portable yang berkapasitas besar. Printer. Printer adalah perangkat keras atau hardware di mana perangkat itu akan bekerja apabila pengguna menghubungkannya dengan perangkat komputer. Scanner adalah sebuah alat pemindai salah satu perangkat input pada komputer, merupakan suatu alat yang berfungsi untuk menduplikat objek layaknya seperti mesin fotokopi ke dalam bentuk digital. Yang terakhir, DVD-ROM eksternal adalah sebuah piringan kompak dari jenis piringan optik atau optical disk yang dapat menyimpan data. Ada pula dengan perangkat internal yaitu CPU atau Central Processing Unit. Disebut juga prosesor. Prosesor adalah otak di mana semua proses kerja komputer diolah oleh prosesor ini. Dalam dunia PC dan laptop terdapat dua produsen utama prosesor yaitu AMD dan Intel. RAM atau Random Access Memory atau memori komputer. RAM ini fungsinya sebagai media penyimpanan sementara semua proses komputerisasi yang terjadi. Kalau RAM ini kita ibaratkan sebagai manusia, maka RAM berfungsi sebagai ingatan sebagaimana lazimnya ingatan yang mudah hilang, maka proses simpanan data sementara pada RAM juga hilang begitu komputer dimatikan. BIOS atau Basic Input Output System atau ROM. Chipset, sekumpulan chip yang memiliki fungsi khusus. VGA atau card. VGA fungsinya sebagai prosesor untuk mengolah grafis dan video dan sebagainya. Terima kasih.